Redabakaya ralabashanda ralabakaya ralabashanda. Terus kita serap hadirat Tuhan. Kita minta hadirat Tuhan yang menyembuhkan, yang melepaskan, masuk ke dalam setiap rumah-rumah kita. Biarlah dalam masa kita diizinkan Tuhan stay at home. Biarlah kita merasakan sungguh-sungguh waktu kita di lockdown, tetapi di waktunya kita untuk membuka Alkitab, membuka roh kita, membuka hati kita. Urapi Tuhan firman-Mu, urapi hamba-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Wow, luar biasa pujian penyembahan yang baru dibawakan oleh Grow. Dan saya percaya hari-hari ini bahwa kita sedang dalam satu series. Di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan membuat kita belajar satu series mengenai perumpamaan penabur benih. Minggu lalu saya telah mulai dengan penabur series yang pertama, yaitu benih yang ditebar di pinggir jalan. Dan semua tahu yang di pinggir jalan adalah bicara mengenai siasat si jahat supaya kita tidak mengerti firman itu. Yaitu dengan apa? Dengan kebohongan. Korban kebohongan seringkali kita menjadi hidup kita whole of our life seringkali menjadi korban kebohongan. Dibohongi kita gak layak, dibohongi kalau kita gak dicintai. Dan banyak dua macam korban, yaitu korban kebenaran dan korban kasih. Korban atau cinta yang palsu atau kebenaran yang palsu. Dan hari ini kita akan belajar series yang kedua, Are You Ready? Ya, semua kita pakai seatbelt kita, dan saya cuma ulangi saja bahwa kita ambil di Markus 13, memang ada, Matius 13, ada Matius, ada Markus, ada Lukas memberikan perumpamaan ini, tapi kita mengambil dari dari Matius pasal yang ke-13. Ada 4 macam tanah, yaitu yang pertama di pinggir jalan, di tanah berbatu-batu, semak duri, dan tanah yang subur. Dan kita akan belajar hari ini mengenai seri yang kedua, yaitu tanah yang berbatu-batu. Saya akan berikan judul daripada series yang kedua ini adalah Aniaya dan Kehormatan. Ya, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Biarlah judul ini bukanlah seperti film sinetron, tetapi aniaya dan kehormatan adalah satu pelajaran mengikuti Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Ya, keren banget ya, aniaya dan kehormatan. Saya akan bacakan ayat di Matius 13 ayat 20-21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu, segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi inilah yang kita belajar hari ini, bahwa waktu orang-orang ini menerima firman Tuhan dengan gembira dan sukacita, tetapi ada satu masa yang disebut dengan penindasan dan penganiayaan karena firman itu. Dan kita sudah belajar minggu yang lalu bahwa benih melambangkan firman, ya, tanah melambangkan hati. Ada yang menjadi bagian Tuhan dalam hidup ini, ada yang menjadi bagian kita di dalam hidup ini. Bagian Tuhan ialah menyediakan benih atau firman yang sempurna, yang teruji, yang tidak pernah gagal, yang muncul seperti fajar di pagi hari. Tugas kita adalah menentukan wadahnya, menyiapkan hati kita. Seperti kebohongan minggu lalu, seringkali hati kita gak subur karena banyak batu-batu, banyak aspal-aspal yang ada yang disebut kebohongan. Dan hari ini kita akan belajar ada yang membuat tanah kita gak subur, disebut tanah berbatu-batu. Dan batu-batu ini disebut adalah penindasan dan penganiayaan. Nah, kita akan belajar hari ini karena seringkali kita menjadi orang yang punya victim mentality. Ya, kita menjadikan seringkali, aduh aku dikorban, kok aku begini. Seringkali kita menjadi gampang untuk menjadi punya sikap defense, hanya bertahan. Udahlah pokoknya begini aja deh, saya orang yang kalah, orang yang gak kuat. Ini waktunya, gereja harus bersinar. Anak-anak Tuhan harus menang dalam masa intimidasi hari-hari ini. Dalam masa-masa di rasanya kita gak kuat secara iman, justru itulah kekuatan Tuhan harus makin muncul dalam kehidupan kita. Katakan amin.
3 kebenaran mengenai aniaya. Saya akan berikan hari ini secara cepat saja. Pertama, catat, ikut Yesus sama dengan konsekuensi penganiayaan. Ikut Yesus sama dengan ada konsekuensi, kita akan mengalami penindasan dan penganiayaan. Waktu kita ikut Tuhan, kita nggak bisa bilang, oh saya mau main damai aja deh pastor. Saya damai sama dunia, saya damai sama iblis, saya damai sama diri saya sendiri, saya damai sama Tuhan. Udahlah, gue mau di tengah-tengah. Itulah yang Wahyu katakan, orang yang suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Maka Tuhan akan muntahkan di hari-hari akhir ini. Waktu kita ikut Yesus, mau tidak mau, kita menjadi lawan dari kegelapan. Waktu kita ikut sang terang itu, mau tidak mau, kita di dalam satu situasi kita pasti ditindas oleh kegelapan, oleh si jahat, oleh strategi si jahat itu, oleh keadaan yang berusaha membuat kita murtad dan meninggalkan Yesus. Jadi bukan berarti saudara, waduh saya kok disuruh perang-perang. Bukan mengenai perang, tapi disinilah kita harus standing in the truth. Tidak bisa keluarga kita, usaha kita dijajah oleh kebenaran palsu. Kita harus telanjangi siasat si jahat hari-hari di dalam nama Tuhan Yesus. Aniaya ini bukan hanya untuk secara fisik, tapi engkau akan dianiaya oleh karena Kristus, mungkin secara verbal, secara dikucilkan, dibully, diketawakan, ya kan, mungkin dihina-hina. Mungkin rasanya engkau diintimidasi secara perkataan, secara sikap. Waktu engkau ikut Tuhan, waktu engkau memilih tidak korupsi, engkau memilih hidup kudus, engkau menerima aniaya, engkau dicibir, engkau dibecandain lah, Mr. Haleluya lah, Mrs. Shalom lah, ada malaikat lagi jalan tuh, lagi doa makan, diambil makanannya. Well, mulai dari yang medium, small, aniaya sampai yang kita tahu bahwa ada orang yang harus mati karena Kristus. Tapi saya ingat waktu Pak Niko pernah berkata seperti ini, bahwa kalau hidup kita ini aman-aman saja. Perhatikan ini, kalau kita aman-aman saja, mungkin harus ada tanda tanya besar. Kita ikut Yesus itu benar-benar atau cuma setengah-setengah? Bukan berarti kita dantangin aniaya. Tetapi kalau kita hidup benar, kita hidup Kristus, kita ikut Tuhan, maka aniaya itu bukan kita undang, pasti datang sendiri. Karena apa? Majority dunia ini menentang Yesus. Iblis yang waktu itu dilemparkan di dunia, dia membuat dunia itu menjauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu, disinilah kita harus menelanjangi kebohongan dari si jahat. Bahwa firman itu benar-benar tanda kasihnya Tuhan buat kita. Bukan hukuman, bukan legalisme, bukan hukum Taurat yang membelenggu kita, tapi justru akan membebaskan kita. Dan hari kita belajar bahwa kata aniaya itu adalah satu hal yang begitu indah sebetulnya. Bahwa waktu kita dianiaya oleh karena Kristus. Bahwa kita lihat bahwa setelah First Pentecost, para murid-murid Tuhan pun ngalamin aniaya. Memang mereka ditambahkan 3.000 jiwa. Wah, mereka tiap hari makan bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Tetapi jangan lupa, mereka memasuki satu masa aniaya besar. Kalau baca Kisah Rasul, Saulus bangkit, mulai membakar orang-orang Kristen yang pertama-tama, membunuh. Wah, mereka dimasukkan penjara, dimasukkan gladiator, dijadikan makanan singa waktu itu. Aniaya waktu itu menjadi satu konsekuensi pengikut Kristus pada zaman Kisah Rasul. Waktu itu mereka menyanyikan puji-pujian sambil dibakar. Mereka memuji Tuhan. Waktu mereka lihat anaknya dibunuh. Saya berkata ini bukan berarti bahwa kita menakut-nakuti saudara, tetapi ada satu perasaan bahwa aniaya yang disebabkan karena Kristus, kita ikut Tuhan, karena kita hidup benar, adalah satu kehormatan bagi kita. Yang mengerti katakan amin. Saya gak bicara dulu mengenai martir di sini, tapi mengenai mungkin sehari-hari dalam kehidupan kita. Mungkin dalam pekerjaan engkau diminta hidup kudus, atau engkau akan kehilangan pekerjaan.
Begitu saja kita sudah mengalami aniaya yang begitu berat rasanya. Tapi saya mau challenge saudara, pilih Kristus. Maka aniaya itu datang mungkin tidak enak, tetapi Tuhan akan menggantikan. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat setiap saudara. Saya gak perlu baca sebuah list ini, tetapi Matius mati disembelih di Ethiopia, Markus mati diseret oleh kuda di Alexandria, Lukas disalib di pohon zaitun di Yunani, Yohanes direbus, digoreng, dipanci, dibuang ke Patmos, Petrus disalib terbalik di Roma, Yakobus tua dipenggal di Yerusalem, Yakobus muda dilempar dari puncak bangunan, dipukul oleh tongkat sampai mati, Bartolomeus mati dikuliti hidup-hidup, Andreas disalib berbentuk X, Thomas ditombak di India, Yudas dipanah sampai mati, Matias dipenggal, Paulus dipenggal di Roma. Well, itu berkata bahwa pada waktu itu, waktu kita following Jesus, maka aniaya itu menjadi konsekuensi kita pikir Tuhan. Maka saya berdoa hari ini, bukan aniaya yang kita takut, atau biarlah hati kita terus menyenangkan Tuhan. Cek apa kita terus menyenangkan Tuhan atau tidak. Markus 8:34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Generasi ini seringkali, come on pastor, pikul salib. Bagaimana? Sudahlah, kita sudah merdeka, aku harus pikul salib. Ini yang tulis adalah Tuhan itu sendiri. Dia bilang, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus menyangkal dirimu. Menyangkal dari ketakutan, menyangkal dari kekhawatiran. Dan pikul salib. Seringkali salib itu mungkin aniaya. Dan kita harus baru kita mengikut Tuhan. Saya suka sekali waktu Paulus menulis mengenai message of the cross. Mengenai salib ini. Sebab di 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib ini adalah kekuatan Allah. Jadi fakta yang pertama aniaya adalah konsekuensi kita waktu mengikuti Yesus. Following Jesus, ada konsekuensi aniaya. Gak selalu secara fisik, gak selalu secara martir, tetapi aniaya mungkin kepada keadaanmu, pekerjaanmu, iman, mental, semuanya itu akan terjadi. Yang kedua, fakta mengenai aniaya adalah dianiaya karena Kristus equal honor atau kehormatan. Kalau kita dianiaya oleh karena Tuhan, ingat, dianiaya atau menderita karena Tuhan, bukan karena salah kita dewe gitu, bukan salah kita sendiri, bukan kita punya karena kita nekat, karena kita bodoh pemilih, tetapi karena Kristus. Kalau kita dianiaya oleh karena Kristus, itu adalah kehormatan. Yohanes 15 ayat 20, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, kata Tuhan, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Sungguh alangkah baiknya kita disetarakan dengan master kita. Kalau Tuhanmu saja, Tuhanmu dianiaya, maka kita harus siap menjadi kehormatan to be like Jesus. Bagaimana kita diajak untuk menjadi peran, menjadi partner daripada Tuhan Yesus. Bahkan Paulus pun berkata dalam dianiaya oleh karena Kristus. Dalam 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku Paulus senang dan rela. Wah, ini satu hal yang luar biasa. Paulus senang dan rela di dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. So brother and sister, kalau kamu dianiaya oleh karena kamu ikut Yesus, kamu berlaku benar, kamu tahu kamu melakukan firman, biar kamu menjadi bersuka cita dan rela, senang dan rela. Sebab jika sebetulnya kamu lemah, sebetulnya kamu itu kuat. Matius 5 ayat 10, berbahagialah, be honor orang dianiaya sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan
sorga. Haleluya, berikan tepuk tangan virtual buat Tuhan Yesus. Fakta yang ketiga, yang terakhir, aniaya sama dengan pertumbuhan atau growth. Nama gereja kita Grow Community Center, pertumbuhan. Kalau engkau ingin bertumbuh, engkau ingin mengalami pertumbuhan, multiplikasi, tidak bisa dilepaskan dari kata aniaya. Aniaya equal growth. Gereja mula-mula, waktu aniaya besar itu datang, justru disitulah titik multiplikasi mereka. Mereka diizinkan gak cuma kumpul di Yerusalem. Senang cuma di Yerusalem, di upper room nyembah Tuhan sama-sama, it is good. Tapi ada masa aniaya besar, disitulah mereka scattered, dipencarkan, dan disitulah gereja bermultiplikasi, memenuhi sampai ujung-ujung bumi. Dan saya percaya di masa penuntasan amanat agung ini, aniaya dengan berbagai macam bentuk, Gak selalu sama dengan kisah Rasul. Tetapi segala macam bentuk aniaya itu akan datang oleh karena Kristus. Siapkah engkau untuk menghadapinya? Kalau engkau siap, siaplah juga untuk bertumbuh. Siaplah juga untuk bermultiplikasi. Dan saya percaya China mengalami aniaya. Maka China menjadi negara yang begitu banyak anak Tuhannya. Sekarang ekonominya mulai baik. Anak-anak mudanya mulai tenang-tenang saja. Bagaimana Korea dulu waktu masa aniaya, mereka bertumbuh kekristenan. Tapi waktu semuanya menjadi kaya, menjadi begitu nyaman, entertainmentnya luar biasa. Semua orang di Korea saat ini, anak-anak muda, cuma tinggal 2% yang ikut Yesus. Disinilah saya pikir, bukannya kita mau mengundang aniaya, tapi aniaya seringkali baik untuk memperbesar kerajaan Tuhan. Supaya orang-orang yang disebut pengikut Kristus tahu bahwa aniaya tidak bisa menyetop cinta kita kepada Tuhan. Dan saya percaya bahkan hari di Myanmar, di negara-negara yang lain, di Vietnam, negara-negara yang begitu tadinya penuh aniaya, tapi terjadi revival yang luar biasa. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 12. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan yang sengsara, seperti yang aku Paulus derita di Antiokhia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan, catat ini, akan menderita aniaya. Setiap orang yang hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi jangan takut dengan aniaya ini. Aniayanya ini kekuatannya sesuai dengan kekuatanmu, atau kekuatan Tuhan di dalammu. Saya percaya inilah yang kita gak boleh takut. Tetapi proses aniaya adalah tadi kita belajar konsekuensi atau bagian satu paket menjadi Jesus followers. Atau kedua, is an honor untuk bisa dianiaya oleh karena Kristus. Dan yang ketiga ini, aniaya adalah pertumbuhan. Bahkan di 1 Korintus 11 ayat 1, Paulus menyatakan declare ini, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. We are following Jesus. Bahkan the Son of God mengalami aniaya atas firman yang dia sebutkan sendiri. Dia harus menghadapi aniaya waktu dia berkata, akulah jalan kebenaran hidup. Dia harus menderita, dia harus sesah, dia harus mengalami difitnah, mengalami diludahi, dilukai, aniaya besar buat hidupnya. Tetapi dia cuma bilang, kalau ini jadi kehendakmu, jadilah kehendakmu. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupanku. I know this is like, not a good Sunday morning message. Tetapi inilah seringkali membuat firman itu gak bisa tumbuh dalam hidup kita. Waktu kita baca firman, biasanya firman itu akan diuji kepadamu sendiri. Misalnya, engkau lagi baca mengenai kasih, tiba-tiba aja, begitu pulang gereja, tiba-tiba udah sampai mobilmu ada yang nabrak, ada yang nyenggol, ada yang beratin motormu. Wah, itu seringkali
rasanya kita waduh mau marah, kurang ngajar. Ingat, mungkin sedikit aniaya. Kamu ke gereja, kamu bilang kok udah ke gereja masih begini, udah ikut Tuhan kok masih ngadepin ini. Lihat, seringkali kita gampang sekali menyalahkan Tuhan. Bukan berarti Tuhan mau kita menderita, no. Tapi aniaya itu seringkali menjadi satu tanda bahwa kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan di tengah semua hal ini. Di tengah kegelapan yang berusaha membuat kita kembali pada gelap. Kita berusaha jadi terang di tengah gelap. Disitulah. Tapi saya percaya berkat Tuhan, perlindungan Tuhan akan selalu menyertai orang-orang yang berada dalam pihaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya akan tutup dengan ayat ini. Roma 5 ayat 3 sampai yang kelima. Roma 5 ayat 3 sampai kelima. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga. Artinya apa? Kita senang bersaksi di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak akan mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Ujung-ujungnya aniaya itu, ujungnya bukan penyesalan, tetapi pengharapan yang tidak mengecewakan. Tahu dari mana, Pastor? My Bible tell me so. Alkitab yang bilang itu. Kalau kamu sengsara, sengsara itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapannya tidak mengecewakan. So that's what I know. So kalau kamu sedang mengalami aniaya, berbahagialah hari ini. Selama aniaya itu karena Kristus. Nah, waktu engkau bisa melihat sudut pandangmu kepada aniaya ini dengan benar, maka firman itu menjadi make sense dalam hidup kita. Bagaimana Matius 5, berbahagialah. Tapi yang berbahagia orang tidak bahagia ya. Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang menderita, berbahagialah orang dianiaya, berbahagialah orang berduka cita. Kenapa? Disitulah make sense. Sebab itu banyak firman itu nggak buat kita murtad, buat kita nggak mengerti. Banyak kita bisa dibohongi oleh orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Karena kita langsung lihat, jadi anak Tuhan kok masih ngalami sakit. Ya anak Tuhan kok masih ngalami COVID, kok masih ngalami kebangkrutan. Ingat, bukan itu barometernya. Following Jesus adalah mengenai bayar harga pikul salib. Dan akhirnya pengharapan yang tidak mengecewakan. Let me pray for you, church. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa saat ini. Di series yang kedua ini, aniaya dan kehormatan. Kami percaya Tuhan, biarlah hari-hari ini kami tahu following Jesus, ikut Yesus, kami harus siap untuk dianiaya oleh karena kebenaran itu. Following Jesus, kami tahu waktu kami dianiaya adalah kehormatan bagi kami. Dan waktu kami dianiaya akan ada pertumbuhan yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menghentikan kuasa Tuhan atas dunia ini. GC for GC. Growth Center for Great Commission. Kami akan menyelesaikan amanat agung itu. Walaupun aniaya terjadi, kami akan menyelesaikan sampai ujung-ujung bumi. We will save the next generation for you, Jesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk seri yang kedua ini. Ajar kami mengerti lewat aniaya ini firman-Mu, ya dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara.